Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nini Anggraini dari Prodi Akuntansi Angkatan 2025 Universitas Cyber Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sebuah topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu hoax, ujaran kebencian, dan munculnya nilai Pancasila di media sosial. Saat ini media sosial menjadi bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat. Kita dapat memperoleh informasi dengan cepat, berkomunikasi dan menyampaikan tantangan dengan mudah, dan salah satunya adalah penyebaran berita bohong atau hoax serta ujaran kebencian. Topik ini penting dibahas karena penggunaan media sosial yang tidak bijak dapat menyebabkan konflik, perpecahan, dan pertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk menjelaskan bagaimana hoax dan ujaran kebencian menjadi tantangan terhadap penerapan nilai Pancasila, memberikan contoh kasus, serta mengetahui bagaimana cara menghadapi masalah tersebut. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu pengertian hoax dan ujaran kebencian. Hoax merupakan informasi palsu atau berita yang tidak benar yang kemudian dibuat seolah-olah benar. Hoax dapat menyebar dengan cepat karena masyarakat sering membagikan informasi tanpa melakukan pengecekan atau keaslian dari berita tersebut. Kebanyakan masyarakat hanya melihat subtitle atau clickbait dari sebuah konten. Kemudian, sedangkan ujaran kebencian adalah penyampaian pendapat atau pernyataan yang menyerang individu, kelompok tertentu berdasarkan perbedaan seperti suku, agama, ras, atau golongan. Kedua hal ini menjadi masalah karena dapat merusak hubungan sosial masyarakat. Apalagi di zaman sekarang, banyak sekali berita-berita yang dengan penggunaan buzzer dan segala macamnya. Masyarakat dibenturkan satu sama lain. Kemudian hubungan dengan nilai-nilai Pancasila. Penyebaran hoax dan ujaran kebencian bertentangan beberapa nilai Pancasila seperti sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu mengajarkan masyarakat untuk memiliki sikap jujur, menghormati sesama, kemudian kemanusiaan adil dan beradab. Ujaran kebencian dapat merendahkan martabat orang lain, kemudian persatuan Indonesia. Dengan mudahnya berita-berita hoax tersebar, memicu kebencian antar kelompok lain dengan kelompok lainnya. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Masyarakat harus menyampaikan pendapat dengan bijak, bukan menyebarkan informasi yang belum terbukti, asal share, atau hanya sekedar FOMO. Adapun yang terakhir, keadilan sosial. Setiap manusia, setiap orang berhak mendapatkan informasi yang benar dan tidak menyesatkan. Lalu bagaimana informasi-informasi hoax itu bisa menyebar dengan mudah? Apakah di Indonesia pemerintah, khususnya Komdiki, tidak punya inovasi untuk mencegah berita-berita yang simpang siur, belum valid, dan terutama buzzer. Sekarang di Indonesia marak buzzer untuk saling menyerang. Jadi sebagai masyarakat awam kita sulit untuk
memilah mana berita yang benar, mana yang menggiring opini kebenaran. Jadi setiap orang yang kontra dengan isu itu dianggap buzzer. Jadi sebagai masyarakat yang umum tuh kita bingung mana yang benar. Kemudian salah satu contoh kasus adalah penyebaran hoax saat masa pemilu. Pada beberapa periode pemilu di Indonesia, muncul berbagai informasi palsu di media sosial seperti berita palsu tentang calon tertentu, memanipulasi foto, kemudian informasi yang menjatuhkan pihak lain, video yang diedit lalu disebarkan dengan narasi yang berbeda dengan kejadian sebenarnya. Banyak sekali masyarakat yang langsung percaya membagikan tanpa mengecek sumber validnya. Kemudian dampaknya apa? Muncul perdebatan, saling menyerang, bahkan konflik antar masyarakat. Kasus ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi harus diikuti dengan tanggung jawab dan dalam menggunakan media sosial. Kemudian bagaimana pendapat ahli? Ahli komunikasi masyarakat saat ini perlu memiliki literasi digital yaitu kemampuan untuk memahami, memilih, dan mengevaluasi informasi. Tidak semua informasi yang beredar di internet adalah benar. Oleh karena itu, masyarakat harus berpikir kritis. Bagaimana Pancasila dapat menjadi pedoman dalam menggunakan media sosial? Yaitu dia mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, sikap, dan saling menghargai. Dan bagaimana penerapannya dalam sehari-hari, yaitu tidak langsung percaya pada informasi, memeriksa sumber berita, tidak menyebarkan konten yang mengandung kebencian, menghargai perbedaan pendapat, dan menggunakan media sosial untuk hal-hal positif dan bijak. Jadi kesimpulan dari semua itu adalah berdasarkan pembahasan tersebut bahwa hoax dan ujaran kebencian merupakan salah satu tantangan besar dalam penerapan nilai Pancasila di Indonesia saat ini. Kemajuan teknologi harusnya menjadi alat mempererat persatuan, bukan saling menyerang, bukan untuk perpecahan, dan juga harus bisa mengontrol diri, kemudian harus bisa menyaring, memfilter semua informasi. Sebagai masyarakat Indonesia, kita memiliki tanggung jawab untuk menggunakan media sosial secara bijak dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Sekian pemaparan dari saya. Kemudian saya hanya memberikan beberapa insight kepada rekan-rekan semuanya. Di sini saya bekerja di luar negeri, kemudian bagaimana saya bisa melihat situasi dan kondisi Indonesia saat ini. Selain bertanya ke teman-teman saya yang berada di Indonesia, saya juga melihat di sosial media. Tapi di sosial media sekarang itu banyak berita-berita yang saya bingung mana yang benar, mana yang salah. Jadi bagaimana pemerintah Indonesia bisa menanggapi hal-hal ini dan mungkin punya inovasi baru untuk menata kembali ruang digital di Indonesia. Kemudian untuk masyarakat Indonesia, mari kita tingkatkan literasi digital. Kemudian mari kita berpikir kritis serta membiasakan diri melakukan pengecekan informasi sebelum membagikannya. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu datangnya O2 dijual oleh negara. Oh terima kasih kan usahanya. Sedotan besi plastik cycle 3 pun pepohonan tak berkuasa lawan kebijakan yang bertamasya. Burung bersiul malam petaka, gurun menatap dingin manusia. Laut dan pegunungan kecewa, kudeta besar alam semesta.